Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi tentang mata kuliah media pembelajaran kejas di SMA Sinar Husni. Perkenalkan, nama saya Alfred Julandigea, NIM 2203-1010. Perkenalkan, nama saya Jemita Minrota, NIM 2203-1035. Perkenalkan, nama saya Rizky Narahak, NIM 2203-1030. Perkenalkan, nama saya Abad Manjir, NIM 2203-1005. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Perlindungan Dailin, NIM 2203-1027. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM 2203-100-231. Demikian perkenalan dari kami. Salam olahraga, Sporty! Salam olahraga, Sporty! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami ini dari SDO kami dan Luna. Kami di sini, maksud dan tujuan kami datang ke sini yaitu untuk melakukan observasi tentang media pembelajaran penjas di jenjang SMA. Jadi kami nanti meminta dan memohon kerjasamanya kepada adik-adik semua, dan kami juga nantinya izin satu orang pun kami wawancarai dari kelas 11 IPA 1 tentang media pembelajaran penjas. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari kami dan akan dilanjutkan oleh di sini kami telah menjumpai kepala sekolah dari SMA Negeri 1. Di sini kami telah menjumpai kepala sekolah SMA Sinar Husni. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada Bapak. Kalau boleh tahu, Pak, Bapak silakan. dengan Pak Sosial. Dengan Pak Sosial. Pak Sosial. Sosial. Haji Sosial. Kepala sekolahnya. Jadi di sini kami, Pak, tujuannya melakukan observasi. Jadi kami ada tugas kuliah tentang pembelajaran penjas. Jadi judulnya yang kami ambil di sini teknologi dan teori pembelajaran penjas, Pak. Jadi di sini nanti kami izin Pak untuk bertanya-tanya tentang teknologi dan teori tentang pembelajaran penjas di sekolah ini, Pak. Pak, kami akan memberikan 5 pertanyaan untuk Pak. Jadi untuk pertanyaan pertamanya, Pak, kalau di SMA Sinar Husni ini, Pak, apakah menggunakan teknologi, Pak, saat proses belajar mengajar? Ada. Ya kalau secara teori, sarana prasarana itu kan pakai istilahnya laptop, menggunakan proyektor, ya media. Kalau medianya itu umpamanya kayak seperti apa umpamanya yang dikerja di lapangan atau di ruangan kan gitu. Jadi sarana prasarana tadi itu disesuaikan dengan artinya judul yang di situ kan gitu. Nah seperti yang dikatakan tadi pakai proyektor itu kan di ruangan. Umpamanya anak-anak itu ada
semacam teori, umpamanya kayak futsal, kayak volleyball, kayak sepak bola, bermacam olahraga itu. Jadi medianya tadi itu anak itu langsung mengetahui bagaimana guru itu menjelaskan secara teori dan kemudian praktik. Inilah yang prakteknya. Contoh, kalau dasar-dasar permainan sepak bola itu kan dari mulai dia mendang bola, ya melempar bola, menangkap bola, ya, dan kemudian menggunakan bagian kaki di dalam, luar, ya, itu juga semua lah secara teknis. Di situ diterapkan secara langsung dengan medianya, karena anak itu mengerti cepat ya. Kalau zaman dulu kita kan nggak pakai media, nggak menggunakan proyektor dan laptop, mungkin dia akan lambat dimengerti oleh anak-anak tersebut. Maka sekarang juga gurunya, karena ada media seperti itu, mudah-mudahan kalian juga nggak akan sulit mengajar kepada anak-anak, kan gitu. Satu, kalau umpamanya kalian nanti seperti kami ini kan sekarang pakai gym, di ruang gym itu ada mendayung apa, pakai kayak barbel apa semua macam. Sekarang udah ada langsung medianya gitu. Jadi kalau dulu kan kita nggak ada, makanya kalau dulu sifat belajar kurikulum 84 itu sama 2000 sekarang ini beda jauh. Apalagi sekarang ini kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka ini anak-anak sekarang sifatnya dia itu berkelompok. Contoh, itu umpamanya 36 siswa dibagi berapa kelompok, dia itu dia biar artinya membuat suatu mandiri, membuat suatu teori yang diberikan oleh guru dilaksanakan sendiri. Tapi mereka harus mengenal waktu, berapa menit, 15 menit, 30 menit. Secara teori mereka itu akan memahami bagaimana nanti caranya untuk bermain dalam permainan gitu, ya kan? Nah, itu dalam permainan, ada juga yang bukan non permainan, ya ada yang namanya bukan permainan itu apa contohnya kira-kira adik-adik? Ya, rolling apa macam itu kan nggak menggunakan istilahnya permainan ya, renang apa macam itu. Dia kan langsung kalau renang, kalau kita nggak punya istilahnya kolam renang kan pakai media bisa. Ini contohnya anakku. Di sini ada kolam renang, inilah contohnya. Menggunakan kayak apa dia, kupu-kupu, kayak punggung, kayak dada ya. Dan kemudian cara baliknya, cara untuk lomba kayak bebas, kan seperti itu dia. Jadi mereka tuh nggak langsung kita, kalau dulu kita kan langsung ke kolam renang, anak kolam renang. Supaya kita tahu gini. Sekarang nggak ada langsung menggunakan proyektor, mereka sudah paham gitu ya. Oke, silakan lagi. Berarti di sini lengkap lah ya Pak. Insya Allah. Hanya bulu tangkis, voli, futsal, semua lah, fitness ada, semua ada. Udah sekali. Mudah-mudahan di sini ini anak-anak nggak akan kecewa masuk kemari. Silakan lagi. Jadi dengan adanya lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Dengan adanya media ini Pak, apakah ada pengaruh negatifnya Pak dan di sama siswanya gitu Pak? Kalau negatifnya nggak ada, bahkan positif. Mereka senang. Nah, mereka kan terbantu biasa di muka info diterangkan aja secara manual. Tapi ketika mereka tuh sudah mengenal artinya media seperti itu, mereka tuh nggak pening lagi. Oh begini nendang bola, oh begini passing atas, oh begini passing bawah, kan gitu istilahnya. Oh begini nyemes, memblocking, semua lah. Jadi semua untuk dalam apa itu mereka udah tahu dan paham gitu. Jadi kalau ketika yang dulu asal langsung kita rentangan pemainnya lapangan voli ini namanya ngeblok, ini namanya misalnya mukul bola pemainnya kan smash, ini pemainnya apa servis ya kan, ini namanya passing atas, passing bawah ya kan, namanya pemain biru. Kenapa bajunya berbeda? Semua itu seperti itu gitu ya. Jadi adalah perbedaannya. Mana level 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ada kan? Paham kan? Kalau voli itu kan ada posisi sampai 6 kan? 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, 4 di mana, 5 di mana, 6 di mana, itu namanya posisi. Ya kan? Dimana ketika kita
lebih menerima batasan sampai mana aja lebih itu ya kan. Nah jadi kita harus paham, kemudian anak-anak itu cepat paham gitu ya kan, enak gitu. Namanya sudah teknologi canggih ya kan, perkembangannya cepat dipaham oleh anak-anak. Paham tuh? Ya silakan lagi. Pak, bagaimana kalau seandainya kan Bapak seorang guru, jadi kalau seandainya media alat dan media yang ada gimana Pak? Mana? Bagaimana kalau seandainya media belajar itu nggak ada atau peralatannya, jadi Bapak gimana solusi dari Bapak? Ini nampaknya nyindir sekolah yang kecil nggak mampu, ini dia nyindir nih ya kan. Ini tergantung kitanya, jangan tergantung sekolahnya, tergantung kita gurunya ini. Itulah kalau guru yang sudah profesional, pengalaman, yang sudah punya skill yang tinggi, dia nggak akan ini. Sebagai cara yang apapun bisa dilakukan. Makanya nanti kalau seandainya lapangan kecil kan buat yang mini aja. Bisa ajari kalau ketemu nanti di kampung-kampung, pakai aja tali, pemainnya kayak futsal itu kan, pemainnya tali kecil ya, ini cara main gini. Semua bisa dilakukan, tergantung gurunya. Jangan anak-anaknya ambil bola main, jangan. Nah, sekolahnya kecil tapi kualitasnya bagus. Kayak pemainnya kayak ini, halamannya pendek kecil. Kita buat main takraw, ya kan? Takraw apalagi dia masih tanah kan gampang, cari bambu ukuran segini sekian, tarik tali tanah kan jadi. Apalagi tarik tali jadi kan? Itu namanya guru kreatif namanya. Guru kreatif, dan namanya guru kreatif. Sekali kalau seandainya kita nggak punya kolam renang, bawa anak-anak. Ya kita bawa umpamanya yang terdekat lah kolam renang itu kan, supaya mereka tuh senang. Tapi ya tengok-tengok kalau dia masih SMP sama SMA bisa tengok golongannya yang mampu tidak mampu dibedakan. Jangan semua anak yang nggak mampu nanti masuk kolam renang yang dalam, tenggelam semua anak kita nanti ya itu namanya kebijakan seorang guru yang profesional gitu. Saya pengalaman sudah ngajar ada 40 tahun saya ngajar sekarang, sudah lebih, umur saya udah 70 hampir sekarang ya. Jadi kalau untuk pengalaman sudah saya dari mulai sepak bola, bulu tangkis, voli, basket, apa saya masuk, bahkan saya renang apa segala lah. Ini Indonesia saya, didik saya Indonesia sampai kuliah sampai apa ya. Sampai dia juara bulu tangkis apa ya dari kita juga semua. Banyak anak-anak kita yang sudah kita gituin. Kemudian di Unimed juga ada ya, istilahnya sudah si Andri kenal? Kenal tuh pencak silat. Nah itu sampai kemana-mana juga yang sudah lalu kemana-mana bisa. Jadi kita ini kalau guru yang sudah profesional nggak akan takut kalau memang sarana prasarana nggak ada. Tergantung kita. Kita ini kan kuliah, tadi di kuliah kan artinya kan supaya kita tuh lebih wawasan luas. Tapi kalau cuma kan senam-senam yang apa itu, apalagi sekarang senam model istilahnya kayak model ini speaker ini Indonesia ini model apa namanya langsung pakai ini gerakan kan buat sekarang senam kan. Kalau dulu SPI ya kesegaran jasmani, sekarang udah banyak itu jatuhnya itu senam. Sekarang banyak nih, ini seperti media ini. Di luar ini kan ada media tempat dia berdiri untuk senam, di situ ada. Atau kan medianya itu namanya tempatnya kan. Jadi ya mereka itu dilatih dulu di ruangan tertentu, diajak musik dulu kenal, tahu gerakannya ada berkelompok. Sudah berkelompok nanti per kelas, sudah berkelas 2 kelas, 3 kelas sampai 1 unit ini gitu. Ya kan 1 unit artinya apa? Itu kan sudah memang anaknya berkembang. Ini Pak, ini mengenai teknologi nih Pak. Jadi kalau untuk di sekolah sebagai kita pengajar nih, teknologi itu Pak seberapa persen harus kita gunakan? Dan apakah itu harus apakah itu harus lebih dominan guru yang lebih menggunakan teknologi atau siswanya juga harus? Sebenarnya ikutin itu. Tapi separuh teori, separuh itu dia ikuti. Kadang-kadang kan itulah tadi. Tahu-tahu nanti gurunya nggak pandai membuat satu alatnya, ya nggak tahu anaknya lebih jago. Sekarang ini kan nggak bisa kita ukur anak-anak itu lemah nggak bisa kita ukur apalagi SMA ini.
Mungkin lebih karena dia ini, wah dia alat ini luar biasa. Anak-anak kita banyak yang ini atlet-atlet yang udah karir, yang sepeda lah, yang pencak silat lah, yang paskibra, semua udah ahli-ahli gitu, marching bandnya lah, ya kayak pusarnya, bulu tangkis lah ini, anak-anak didik dia kan gitu. Jadi kita nggak bisa kita ukur dengan anak ini separuh, nggak bisa. Yang penting secara prosedur, secara teori dibikin teori, dan kemudian secara alat yang canggih tadi kasih lepaskan. Anak-anak sekarang kan pinter-pinter, mungkin pinter anak muridnya daripada gurunya. Kasih HP ini Pak, buka ini kaca-kaca di sini. Awal dia udah tahu ini, oh iya nih Pak, ada. Udah ada ngerti kan Pak, ada 5 orang pemainnya buat sepakat dulu 5 kelompok. Oh, dia udah dapet. Iya kan? Kan gitu istilahnya. Tergantung makanya tak bilang tadi di TV gitu. Artinya ya kita hati-hati. Harus kita kuasai dulu istilahnya dalam apa kita dulu, teknologi kita. Kalau nggak gitu nanti kita bisa kejebak. Kita 5 menit aja ya kan? Nah itu. Makanya kan harus banyak yang sifatnya manual tapi bermanfaat gitu. Kalau kayak umpamanya rolling, maka kecil aja yang model pendek, tapi nggak inilah pendek ya kan. Jadi rolling, upaya rolling ke depan, rolling ke belakang ya kan. Jadi kita itu bisa ini ya, bisa istilahnya hidup dalam sekolah itu, di gurunya bagus nih. Kalau dulu istilahnya kalau di SD itu BSA, cara siswa belajar aktif gitu. Dulu kan gitu istilahnya. Ada siswa bapak nih, dia untuk masalah media-media ini dia kayak kurang gitu Pak, tapi dia kayak bisa dibilang lah dia lebih ke teori atau lebih ke zaman sekarang dia ke buku gitu Pak. Dia nggak mau mengikuti teknologi gitu. Jadi bagaimana itu Pak? Solusi dari Bapak? Nggak mungkin itu. Orang anak-anak murid itu nggak mungkin seperti itu. Itu yang mungkin yang dari gunung sana itu mungkin baru turun itu mungkin. Ya itu. Mungkin memang ada, siapa tahu kalau ada salah satu gitu. Tapi nggak ada. Biasanya nggak ketemu anak-anak kayak gitu. Anak itu pasti dia mau makan ke atas, nggak mungkin menurun atau sifatnya. Itu dia anak tuh. Nggak ada sifat belajar tuh menurun, nggak ada di atas. Itu kok baru gunung kan lah. Ya kan? Kalau anak-anak sekarang lagi memang anaknya udah mau kepingin yang simple, lebih praktis, enak gitu. Berarti kalau di sekolah ini mau mengikuti teknologi lah ya? Oh ya jelas anakku. Itu kalau mencumpen itu, dia kepingin ini sampai itu kami udah ke Bandung, Malaysia, Batam, Jakarta, kemana-mana kan nih. Ya kan? Itu dia. Tinggal kalian aja lah, tergantung kalian ininya semuanya. Artinya kita nih awasan oh gini gitu aja nah. Kalau nggak percaya nanti ya tengok aja kalau kita masih panjang umur, kita kalian udah semester 7 kemarin. Oh ya. Bisa. Iya. Pasti begitu memikirin kalian itu. Nanti kan nggak tahu sendiri dia apa yang bilang bapak tuh gini. Ya, jadi artinya Pak itulah ilmu itu sangat penting sekali. Ini Desi ini kan keluarga saya harus gini gitu, harus gini gitu. Kalau nggak gitu dia nggak gitu. Kamu tuh banyak tuh dia punya ini kesan-kesan, kan masuk kesan-kesan dia. Iya. Mungkin saya hanya mendoakan kalian ya mudah-mudahan nanti dengan niatnya ke sekolah ke situ, dulu saya di situ tahun 70-an ya kan, bahkan saya atlet juga. Ya semua cabang saya bisa gitu. Nah itulah berketnya gitu. Anak itu nggak sebelah apa-apa. Kalau pengen istilahnya basket udah tetap tuh anak-anak itu dari jauh. Pikir. Iya. Kan gitu istilahnya. Ya kan ya kan dia noknya. Bapak itu kan berutang. Bapak itu berutang. Ya. Awak itu nggak sama apa. Kan berpoli. Nah nggak pernah saya melamar kerja istilahnya. Ya sebentar untuk kami melakukan wawancara mengenai dunia pembelajaran penjas di sekolah ini. Apakah Bapak bersedia? Ini Pak, nama Bapak siapa? Maksudnya hari. Kita langsung ke pertanyaan saja. Pertanyaan yang pertama itu, masalah apa yang paling mendasar dihadapi guru berkaitan dengan penerapan teknologi dalam pendidikan? Yang pertama itu tidak ada yang akses. Kalau sudah tidak ada akses, inilah yang mempersulit
oleh guru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kedua, tidak ada sarana teknologi komunikasinya, sehingga pembelajaran tidak mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, guru tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana terjadinya proses hambatan dalam pembelajaran. Di sini kan telah menjumpai guru olahraga dari SMA Sinar Kusni. Ibunya atas nama siapa, Bu? Oh, namanya Ibu Desi Anjali, SPD. Jadi di sini beliau akan menunjukkan kepada kami media apa saja yang disediakan oleh sekolah. Oke, baik. Ini adalah ruangan alat olahraga. Ini kelengkapan olahraga. Oke, CS. Jangan dipotongan juga itu. Enggak. Ada anak berarti ya. Oke, udah. Baik, di sini saya akan melaksanakan wawancara di SMA Sinar Kusni dengan nama siapa? Saskia Naisya. Panggilannya? Saskia. Saskia. Baik, saya langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Apa pendapatmu tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran penjas? Menurut saya sangat membantu. Contohnya seperti aplikasi Kak. Pendapatmu tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran penjas? Menurut saya sangat membantu. Contohnya dalam mencari materi dari aplikasi Google atau yang lainnya, atau video-video tutorial keolahragaan yang ada di dalamnya juga sangat membantu. Baik. Teori pembelajaran penjas mana yang menurut Adek paling efektif? Menurut saya latihan terjun langsung ke lapangan karena membantu juga mengingat gerakannya dan yang lainnya. Daripada Teori pembelajaran ya. Bagaimana menurut Adek? Bagaimana teknologi mempengaruhi motivasi Adek dalam pembelajaran penjas ini? Membuat pembelajaran lebih menarik, kayak video materi yang tutorial di YouTube juga lebih menarik, membuat lebih semangat Lebih juga. menarik yang di YouTube daripada yang kita langsung. Dua-duanya juga menarik, tapi membantu lebih menarik lagi. Menurut Adek, apa aja kendala dalam mempelajari teknologi di pembelajaran penjas ini? Gak semua teman punya handphone, gak semua juga perangkatnya sama. Jadi kalau mau masuk ke web atau mencari pembelajaran di situ, gak semuanya bisa. Pasti ada kendalanya. Berarti Sebenarnya di karena sini beda perangkat juga. Berarti sini Adek suka membantu kawan lah. Apa yang kamu harapkan dari guru dalam apa yang Adek harapkan dari guru ketika guru tersebut mengaplikasikan teknologi media pembelajaran penjas? Memberi panduan kepada seluruh muridnya biar muridnya juga mengerti, nggak ada yang kesulitan, membantu satu sama lain. Jadi Adek lebih suka belajar teknologi media apa secara langsung gitu? Secara langsung. Udah. Baik, cukup sekianlah hasil wawancara kami kepada SMA Negeri. Baik, cukup sekian hasil wawancara kami kepada siswa SMA Sinar Kusni dalam pembelajaran teknologi media penjas. Baik, jika ada Kami di sini meminta maaf apabila dari semua. Kami di sini berterima kasih kepada adik-adik semua atas kerjasamanya telah membantu kami untuk menyelesaikan tugas kami observasi tentang media pembelajaran penjas. Namun kami juga di sini meminta dan mohon maaf apabila selama kami melaksanakan observasi di sini adik-adik merasa kurang nyaman terhadap kami, entah itu dari perkataan kami atau sifat dan sikap kami suka dan kurang kepada adik di sini, atau ada juga pertanyaan-pertanyaan tadi yang menjebak. Kami minta maaf akan hal itu dan dimaklumi. Jadi kami juga berharap dan berdoa untuk adik-adik semua
semoga keadaan bisa jadi generasi-generasi penerus dan generasi yang bisa mengantarkan bangsa ini ke jenjang yang lebih maju, dan semoga kita semua bisa sukses ke depan. Amin. Terima kasih. Baik, kami izin pamit ya. Oke, kembali lagi kepada kami kelompok 4. Kami telah menyelesaikan observasi kami tentang mata kuliah media pembelajaran penjas di SMA Sinar Husni. Demikian dari kami, salam olahraga sportif. Salam olahraga sportif.